فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan dulu hadis yang dituturkan oleh Husain bin Abdurrahman, di mana pertemuan yang lalu beliau mengkhabarkan tentang perjumpaannya dengan Sa'id bin Jubair dan kisah bagaimana beliau terkena sengatan hewan yang beracun. Kemudian beliau meminta ruqyah dengan landasan hadis apa? Husain bin Abdurrahman melakukan perbuatan tersebut dengan dalil. Dalilnya apa, Salman? La ruqyata illa min 'ainin aw humah. Baik. Hadis ini beliau riwayatkan dari siapa? Dari sahabi Buraidah bin Husayb yang menjadi perantara antara Husain dengan Buraidah, Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Sehingga hadis diriwayatkan secara mauquf, la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Dan telah datang secara marfu dengan sanad yang sahih dari sahabi siapa? Hendak Muhammad Aceh. Taib, ahsanta. Diriwayatkan secara marfu' oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta yang lainnya dari Imran bin Husain. Sanadnya sahih. La ruqyata illa min 'ainin aw humah. Sekarang maknanya, Ilhan, apa makna hadis ini? Tidak ada ruqyah yang lebih manfaat dari ruqyah untuk ain dan humah. Humah itu yaitu sengatan dari hewan-hewan yang beracun atau berbisa. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Setelah mendengar alasan dari Husain bin Abdurrahman, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Kemudian beliau mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan adanya keutamaan bagi orang yang menahan diri dari meminta ruqyah, sehingga berusaha untuk tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Nah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sahabiyun masyhur, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sekaligus sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak melayani Nabi. Di antara pelayanan beliau yang menjadi sebab
kebaikan beliau di dunia dan di akhirat adalah suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mendapati air sudah tersedia, maka sangat bersyukur kepada Abdullah bin Abbas dan mendoakan dengan doa yang menjadi sebab kemuliaan beliau. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia terhadap perkara agama ini dan ajarilah dia tafsir. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Juga Imam Ahmad, dan ini lafaz Imam Ahmad. Karena sebab doa inilah Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau sehingga dikenal dengan habrul ummah, rujukan umat ini dalam fikih juga dalam tafsir. Juga selain itu dikarenakan kegigihan beliau dalam belajar, tidak segan-segan beliau untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat-sahabat yang lebih tua setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sahabat muda, banyak hari-hari yang luput dari beliau untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena umurnya muda. Akhirnya beliau mengambil hadis tersebut dari sahabat-sahabat yang lain, sehingga terkumpul dua hal: doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kegigihan serta semangat yang sangat kuat untuk belajar. Kapan saja dua perkara ini terkumpul, ikhwan, doa dan hirs pada seorang penuntut ilmu, maka bismillah akan terwujud kebaikan baginya. Maka antum ma'syara talabatul ilm jangan sampai lalai dari dua hal ini. Harus punya hirs, punya semangat yang kuat dalam belajar, diiringi doa yang juga kuat. Berdoa, ya kawan, penuntut ilmu jarang berdoa, ini sungguh sangat mengherankan. Kenapa? Karena dia sedang mencari perkara yang utama. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan, kekuatan, hafalan sendiri, tapi banyak-banyak meminta kepada Allah, banyak berdoa dimudahkan, banyak berdoa. Kalau memang dia mudah menghafal, banyak berdoa diberkahi, diberi kemanfaatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Sering-sering, ya Allah, hamba meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Atau berdoa, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu, sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya untuk berdoa yang demikian. Juga minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini penting bagi para talabatul ilm untuk memperbanyak doa tersebut di hari-harinya. Ibn Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Dipampangkan kepadaku umat-umat dan dipampangkannya ini akhwanifillah sebagaimana dirasikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula yang lainnya, dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ini penglihatan dalam mimpi. Penglihatan dalam mimpi. Uridat alayyal umam, yaitu dipampangkan umat-umat
diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi beliau. Nah, Afif sudah bermimpi belum? Ngantuk-ngantuk, Taib. Nah, dipampangkan kepadaku umat-umat. Maka aku melihat Nabi yang bersamanya ar-rahtu. Ar-rahtu akhwan, yaitu jumlah yang sedikit. Minas salasah ila tis'ah, dari 3 sampai 9. Itu jumlah sedikit yang mengikuti Nabi ini, sekitar jumlah 3 sampai 9. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, dan aku melihat seorang nabi yang bersama dia seorang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Naam. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi yang tidak bersama dengan dia itu seorang pun. Subhanallah. Ini nabi, akhwan. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai orang pilihan dari kalangan umatnya untuk mendakwai mereka tauhid. Tapi sebagiannya hanya mendapatkan 3 sampai 9 orang. Yang lainnya cuma 1, 2, yang lainnya bahkan tidak ada satupun dari kalangan umatnya yang menyambut seruan dakwah Nabi itu. Maka di sini pelajaran besar bagi kita semua dalam dakwah, bahwasanya keberhasilan dan kesuksesan dakwah itu bukan bergantung pada banyak sedikitnya jumlah yang mengikuti. Kenapa? Karena para nabi ini tidak dikatakan mereka itu nabi yang gagal, tidak. Nabi yang tidak dapat pengikut, gagal berarti, tidak demikian. Bahkan tidak boleh kita katakan gagal. Bahkan mereka tetap dikatakan berhasil, yaitu berhasil untuk menyampaikan dakwah, menegakkan hujjah, dan mereka sendiri istiqomah. Walaupun tentunya ketika banyak yang menyambut dakwah yang hak merupakan perkara yang membahagiakan. Perkara yang membahagiakan tatkala manusia menyambut seruan yang benar. Akan tapi itu bukan menjadi tujuan sehingga seseorang demi mendapatkan jumlah yang banyak rela untuk mengorbankan kebenaran, sehingga berbuat kemaksiatan atau berbuat pelanggaran terhadap syariat demi bisa mendapatkan pengikut. Maka ini adalah bentuk keterpurukan di dalam dakwah. Naam, keberhasilan yang pertama kali bagi seorang dai tatkala dia bisa kokoh di atas kebenaran, kemudian dia sampaikan kepada manusia dengan jumlah berapapun yang dia dapat dari manusia yang menyambut dakwahnya, selama dia istiqamah, maka dia telah berhasil. Dan keberhasilan bertingkat-tingkat. Sehingga jangan bersedih seseorang ketika terasing di kaumnya, terasing di kampungnya, ketika menyeru kepada dakwah sunnah tidak ada yang mengikutinya. Maka ingat hadis ini, Nabi saja tidak ada, Nabi saja di sana ada yang hanya diikuti oleh 1-2 orang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Qala fadhanantu. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh rufi'a li sawadun 'azim. Tiba-tiba dipampangkan kepadaku sawadun 'azim, yaitu jumlah yang besar. As-sawad al-ashkhas, yaitu apa? Nah, penampakan yang besar, penampakan yang menunjukkan jumlah yang banyak. Kalau kita melihat sesuatu kumpulan manusia yang banyak dari jauh, kawan, yang kelihatan adalah apa? Kumpulan hitam. Nah, as-sawadul azim.
Kemudian dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah yang besar dari kumpulan manusia. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka bahwasanya mereka itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Kemudian dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Menunjukkan umat Nabi Musa umat yang banyak. Fanadhartu fa idza huwa sawadun 'azim. Kemudian aku melihat lagi. Maka tiba-tiba terlihat sekumpulan besar manusia. Faqila li hadhihi ummatuk. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatku, inilah umatmu. Kumpulan yang lebih besar, lebih banyak daripada sebelumnya. Hadhihi ummatuka wa ma'ahum sam'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini kepada para sahabat. Tsumma nahadha fadakhala manzilah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nahadha, yaitu bangkit dari tempat beliau saat itu. Kemudian fadakhala manzilah, masuk ke kediaman beliau, ke rumah. Manzilah ay baitah. Fakhadan nasu fi ulaik. Maka manusia pun berbincang-bincang tentang orang-orang tersebut, yaitu 70.000 yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena ini tentunya keutamaan besar. Akhirnya mereka jadikan sebagai bahan perbincangan, siapa sebenarnya 70.000 ini. Faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mereka mengatakan, mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang masuk Islam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai beliau, membela beliau. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan para sahabat di sisi generasi salaf sudah dikenal. Bahkan di kalangan para sahabat, mereka tahu orang-orang yang lebih dahulu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan lebih. Nah, lebih dahulu bersama Nabi, lebih dahulu dalam membela Islam, lebih dahulu dalam memperjuangkannya. Maka ini juga penting akhwan, untuk seorang mengetahui fadl, mengetahui keutamaan orang-orang yang telah mendahului kita di atas kebaikan. Mengetahui keutamaan yang telah mendahului kita di atas kebaikan. Dari guru-guru kita, dari mereka-mereka yang mengajarkan kita kebaikan, mereka tentunya lebih dahulu tahu. Walaupun suatu saat kita lebih berilmu mungkin dari yang pernah mengajari, maka jangan sampai lalai untuk mengakui keutamaan sabiqiyah, keutamaan mereka, bahwasanya mereka itu lebih dahulu tahu, lebih dahulu berdakwah, lebih dahulu menyeru manusia. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita, untuk mengetahui keutamaan orang-orang yang utama, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita. Wa qala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kemudian yang lainnya mengatakan lagi, mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan di masa keislaman, sehingga sehingga belum pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Falam yusyriku billahi syai'a,
sehingga belum pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya keutamaan tauhid betul-betul terpatri pada diri mereka. Yang dilahirkan di masa keislaman berarti sudah tahu Islam, sudah tahu tauhid, belum pernah berbuat syirik. Sedangkan orang-orang yang lahir di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, mungkin saja di antara mereka pernah berbuat kesyirikan sebelum mengenal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru asya, dan mereka pun menyebutkan perkara-perkara yang lain tentang kriteria sebenarnya siapa sih 70.000 yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Di sini menunjukkan akhwan semangat para sahabat radhiyallahu alaihim untuk mencapai kebaikan dan untuk mengetahui ilmu. Karena apa yang mereka perbincangkan ini bukan perbincangan qila wa qal, perbincangan yang tidak ada faedahnya, tapi ini berfaedah, menunjukkan semangat mereka untuk bisa meraih keutamaan itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka, kemudian menyampaikan kabar kepada mereka tentang siapa sebenarnya 70.000 yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi mengatakan mereka itu adalah alladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Wala yaktawun, dan tidak meminta untuk dikaih. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tiarah. Nanti akan ada bab tersendiri dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab pada kitab Tauhid ini, ikhwan, bab majaa fit tiyarah. Nah, yang secara ringkasnya namanya tiyarah yaitu at-tasya'um bil mar'i awil masmu'i awil ma'lum. At-tasya'um yaitu beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diyakini. Beranggapan sial. Mau berangkat safar, kemudian dia mendengar suara burung gagak. Aduh, ini kayaknya berbahaya safar ini. Ada suara burung gagak, jangan-jangan nanti aku celaka di jalan. Akhirnya tidak jadi safar. Ini namanya apa, Ahmad? Tiarah, tasya'um, beranggapan sial. Atau mau safar, di jalan melihat sesuatu yang tidak sedap dipandang. Sedang jalan tiba-tiba melewat ular hitam misalnya. Waduh, ini pertanda buruk. Akhirnya dia pulang lagi, tidak jadi safar. Ini juga masuk tiarah. Masuk kategori tiarah juga, kawan, yang banyak diyakini oleh penduduk-penduduk kampung, yaitu ketika keluar kejatuhan cicak misalnya. Nah, ini tanda sial, tanda celaka. Kejatuhan cicak. Padahal lebih celaka kejatuhan durian. Tapi kata orang kalau kejatuhan durian itu malah beruntung. Nah, taib, ungkapan keberuntungan yaitu kejatuhan durian. Itu tiarah. Nah, at-tasya'um bil masmu' atau bil mar'i dulu. At-tasya'um bil mar'i awil masmu'i awil ma'lum, yaitu beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diyakini. Contoh anggapan sial dengan sesuatu yang diyakini, ikhwan, anggapan-anggapan sial
manusia misalnya di bulan yang akan datang ini, bulan Syura. Bulan apa? Bulan Muharram. Nah, banyak dari orang-orang Jawa beranggapan bulan Syura termasuk bulan Syawal, sehingga mereka tidak berani mengadakan hajatan, tidak berani mengadakan resepsi pernikahan di bulan Syura, karena bulan sial, tidak bagus nanti pernikahannya dan seterusnya. Ini masuk kategori apa? Tiarah. Karena apa? Tasya'um, beranggapan sial. Taib. Adapun hukumnya insyaallah akan kita lewati pada babnya. Nah, setelah Nabi SAW menyebutkan kriteria tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak minta dikai, tidak melakukan tiarah, kemudian ditutup dengan dengan poin yang keempat yang mencakup semuanya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Orang-orang yang memiliki ketawakalan kuat, menyandarkan perkaranya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Karena hakikat tawakal ikhwan yaitu sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' au daf'il madar ma'al akhdhi bil asbab. Berani seseorang dalam menyandarkan dirinya kepada Allah pada upaya untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemandaratan disertai dengan upaya menempuh sebab. Ini namanya tawakal. Apa itu tawakal tadi, Muhammad Sidah? Makanya diikat. Nah, diikat, jangan dibiarkan lepas. Ditulis. Nah, itu hakikat tawakal. Apa tawakal? Syukran. Sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'al akhdhi bil asbab. Benarnya seseorang dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada upaya mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemandaratan disertai dengan usaha untuk menempuh sebab. Ini namanya tawakal. Besok kalau ditanya tawakal bisa menjelaskan. Yang ketinggalan menyalin melihat dari temannya yang lain. Faqama Uqasyah ibnu Mihsan. Setelah mendengar hal ini, maka berdirilah Uqasyah ibnu Mihsan, seorang sahabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik untuk bersegera meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Di mana beliau segera berdiri kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk dari golongan mereka. Agar Allah menjadikan beliau termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lihat ini ikhwan, pentingnya seorang bersegera, pentingnya seorang bercepat-cepat. Bahkan dalam meminta pun, pada permintaan kebaikan, ketika dia cepat mendahului yang lain, jadi sebab dia dapat. Qala anta minhum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau termasuk dari golongan mereka. Kalimat ini bisa kemungkinannya dua. Yang pertama, kemungkinan itu khabar anta minhum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad bahwasanya Uqasyah telah dimasukkan dalam deretan itu. Yang kedua, bermakna doa, ikhwan, sebagaimana dalam riwayat yang lain, tayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikan dia termasuk dari golongan mereka. Tayyib, dan kedua-duanya merupakan keutamaan, karena khabar berarti jelas, adapun kalau doa maka
doa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang mustajabah. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdirilah laki-laki yang lain ingin ikut, tapi sudah kedahuluan. Faqala ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Kemudian dia mengatakan juga, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka, yaitu agar Allah menjadikanku termasuk dari golongan mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hikmah, ikhwan, perhatikan ini hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika menjawab. Nah, karena para sahabat semuanya bersemangat dalam kebaikan. Kalau semuanya dibuka, ya kamu golongan mereka, kamu golongan mereka, semuanya akan minta. Tapi juga ketika Nabi mengatakan kamu bukan golongan mereka, ini akan apa? Akan menjadikan sedih. Ini juga penting kita contoh, ikhwan, pelajaran dalam memberikan jawaban, pelajaran ketika seseorang mau menolak, pelajaran ketika seorang tidak mengabulkan suatu permintaan. Kenapa? Karena menjaga perasaan itu penting. Sebab tadi perasaan kalau sudah terlukai itu biasanya sulit untuk bisa disembuhkan. Luka di badan, ikhwan, itu mudah karena kelihatan, tapi kalau luka di kalbu seseorang, di batin seseorang, ini sulit. Sulit kalau sudah terlanjur luka. Maka penting seorang menata bahasa, kemudian jawaban dan seterusnya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Ukasyah telah mendahuluimu. Maksudnya apa? Nah, ini menunjukkan keutamaan dia karena dia sudah apa? Sudah bercepat-cepat. Sehingga yang lainnya kan kalau sudah dijawab demikian, yang lainnya juga akan apa? Akan mundur, dalam artian memang itu rezekinya dia sudah apa? Bersegera sehingga mendapatkan keutamaan tersebut. Ini juga keutamaan musabaqah alal khair, bersegera pada kebaikan. Tapi ini makna umum dari hadis, ikhwan. Adapun kesesuaian hadis ini untuk bab sangat jelas. Karena pada bab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan akan adanya 70.000 dari kalangan umatnya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Dan dalam riwayat di luar sahihain, ikhwan, ada tambahan jumlah lagi yang sangat menggembirakan juga. Bahwasanya bersama 70.000 tersebut masing-masingnya 70.000 yang lain. Baik. Yaitu dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad. Ini bisa ditambahkan, ikhwan, yang menunjukkan bahwasanya 70.000 ini yang disebutkan pada hadis Ibnu Abbas tidak dimaksudkan pembatasan, tapi yang dimaksudkan adalah jumlah yang banyak. Oleh karena itulah banyak-banyak juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dalam golongan tersebut. Juga apa? Menempuh sebab dengan menjauhi 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan ketawakalan. Kenapa? Karena dalam riwayat Abi Umamah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa'adani Rabbi ay yudkhilal jannah min ummati 70,000 bighairi hisabin wala 'adzab." Wa'adani Rabbi ayyudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin wala 'adzab. Rabbku telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga dari kalangan umatku 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Ma'a kulli alfin 70,000.
ma'a kulli alfin sab'ina alfan, bersama dengan setiap 1000, ya, ma'a kulli alfin, bersama dengan setiap 1000-nya ada apa? Sab'ina alfan, ada 70.000 lagi. Jadi setiap 1000 ada 70.000 lagi. Salasa hasayatin min hasayati Rabbi. Naam. Taib. 3 pengambilan dari pengambilan Rabbku. Ini juga menunjukkan adanya jumlah yang lain. Intinya berarti akhwan, jumlah yang banyak. Jadi 70.000 orang yang ada dalam hadis Ibnu Abbas ini tidak diinginkan batasan. Taib. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana minhum. Ini kesesuaian dengan bab, sangat jelas. Kemudian pembahasan berikutnya akhwani fillah pada hadis ini juga penjelasan tentang sifat-sifat dan kriteria yang dengannya mereka bisa mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang Nabi SAW rinci, pertama, mereka tidak pernah meminta ruqyah. Yang kedua, tidak pernah meminta dikai. Dan yang ketiga, tidak pernah melakukan tiarah. Kemudian yang keempat, mereka orang-orang yang betul-betul mewujudkan ketawakalan. Adapun poin yang pertama, la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Bukan berarti akhwan ketika meminta ruqyah kemudian berdosa, tidak. Tapi ketika dia meminta ruqyah, itu menunjukkan atau menjadi sebab dia keluar dari golongan ini, keluar dari kemungkinan golongan ini. Adapun seseorang apabila diruqyah tanpa diminta, maka tidak mengapa. Sehingga seseorang ketika melihat saudaranya butuh diruqyah, tidak perlu sampai diminta. Tawarkan untuk apa? Dia meruqyahnya kalau memang mampu dan memiliki kesempatan. Demikian pula ketika seorang meruqyah dirinya atau meruqyah keluarganya, meruqyah anaknya, ini tidak mengapa, tidak bermadarat atau tidak berdampak pada anak-anak dan keluarga. Kenapa? Karena mereka tidak meminta ruqyah, tapi kita sendiri yang ingin meruqyahnya. Adapun tentang kai, akhwan, memang secara sempurna yang utamanya adalah seorang meninggalkan kai, tidak melakukan kai dan tidak meminta dikai. Walaupun kai termasuk cara pengobatan yang diperbolehkan. Taib, cara pengobatan yang diperbolehkan, tapi Nabi SAW tidak menyukainya. Taib, in kana fi syai'in syifa' fa fi syarti mihjam aw syarbati asal aw qayyatin tusibu alaman wa ana akrahul kai wa la uhibbuh. Di antara sebab-sebab kesembuhan adalah apa? Hijamah atau minum madu atau dengan kai yang mengenai tempat yang sakit. Hanya saja aku tidak menyukai kai dan aku membencinya, kata Nabi SAW. Adapun tiarah akan ada pembahasan tersendiri. Demikian juga pembahasan tawakal. Barakallahu fikum. Ini dulu tugas antum untuk menghafal sampai akhir yang kita baca tadi. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin.